Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, saya sedang berada di Kampung Balandongan, Desa Rancasenggang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Ya, di Kampung Balandongan ini terdapat sebuah makam tokoh ternama pada masanya, yaitu sekitar abad ke-17 hingga abad ke-18, yang karena adanya konspirasi politik dari penjajah Mataram dan Belanda, akhirnya sosok yang dimakamkan di tempat ini tertutup tabir sehingga namanya tenggelam oleh zaman selama 2 abad lebih dan baru terbuka kembali setelah ditemukannya sebuah manuskrip kuno oleh keturunannya yang menjelaskan siapa sosok beliau yang sebenarnya. Baik, dan disinilah makam dari tokoh tersebut, yaitu di Kampung Balandongan, tepatnya di kaki Gunung Tugu di Desa Rancasenggang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Dan beliau adalah Raden Puspamanggala, adalah putra dari Bupati pertama Sukapura, yaitu Raden Wirawangsa. Bisa dilihat ya, ini makam beliau. Beliau dimakamkan berdampingan dengan istri beliau, yaitu Nyai Raden Purwokusuma atau Nyai Raden Eko, putri dari Bupati Parakan Muncang yang saat ini masuk dalam wilayah Sumedang Selatan. Dan di sini juga dimakamkan keluarga dan keturunan-keturunan beliau. Dan yang uniknya ini petilasan beliau, yang dimana dulu beliau pernah mengajar ilmu siasah politik di Cikalong di kedalaman Cikundul, justru lebih terkenal dan lebih masyhur dibanding makamnya yang asli ini ya, dari makam yang asli ini gitu. Baik, saya akan menjelaskan sedikit siapa sosok beliau. Dahulu sebelum lahirnya negara Indonesia, wilayah yang saat ini menjadi wilayah Kabupaten Bandung dan Bandung Barat dinamakan sebagai wilayah Batu Layang atau Umbul Batu Layang. Dan Batu Layang ini terbagi menjadi beberapa bagian, yang dimana wilayah bagian selatan dipimpin oleh Adipati Kertamanah, yakni di daerah Ciwidey, lalu dilanjutkan oleh keturunan-keturunan beliau. Dan sedangkan di distrik Sindangkerta yang meliputi atau mencakup wilayah Cililin, Rancapanggung, Cipongkor, Rongga, Sindangkerta, dan Gunung Halu, ya, yang saat ini namanya seperti yang saya sebutkan tadi. Karena memang dahulu belum ada Cililin, belum ada Gunung Halu, belum ada Rongga, Cipongkor, dan Sindangkerta, ya, dipimpin oleh Raden Wiraha atau Raden Wirahadikusuma. Sebelum beliau diangkat menjadi Bupati Sukakerta di wilayah Sukapura atau yang sekarang namanya menjadi Tasikmalaya. Dan beliau yang membangun monumen atau tugu berupa batu menhir di puncak Gunung Tugu, tepat di belakang makam ini ya. Sehingga kalau kita mencoba naik ke atas gunung ini, maka kita akan menemukan sebuah umbul yang terbuat dari batu sebagai patok atau ciri wilayah keumbulan Batu Layang ya. Selanjutnya kepemimpinan Batu Layang dilanjutkan oleh putra beliau, yaitu Raden Wirawangsa. Setelah tugas beliau selesai, Raden Wirawangsa kembali ke Sukapura dan menjadi bupati pertama di Sukapura sebelum akhirnya berganti nama menjadi Tasikmalaya. Ya, jadi Tasikmalaya ini dahulunya bernama Sukapura, yang artinya Suka itu tiang, Pura itu negara, jadi tiang negara ya. Dan kepemimpinan Batu Layang selanjutnya diteruskan oleh putranya, yakni Raden Puspamanggala. Ya, jadi saat
pergantian kekuasaan dari Raden Wirawangsa ke Raden Puspamanggala inilah terjadi yang dinamakan Bandung Rungsit, yakni kekacauan di mana-mana, diantaranya disebabkan dari Bajo Silalawi yang merupakan sisa pemberontakan Raden Trunojoyo asal Madura kepada Kesultanan Mataram, di mana setelah tertangkapnya Raden Trunojoyo, akhirnya pasukan ini bergerak tanpa komando, gak berubah menjadi semacam badog atau rampok di sepanjang aliran Sungai Citarum. Dan kekacauan selanjutnya adalah dari sisa perlawanan sengit seorang legenda tanah Sunda beserta pasukannya, yaitu Adipati Ukur, yang berjuang lepaskan penjajahan Mataram dari tanah Sunda, yang juga telah merepotkan pasukan Mataram karena selama bertahun-tahun tidak berhasil menangkap Adipati Ukur beserta pengikutnya, dan basis pertahanan terkuatnya berada di Gunung Lumbung, wilayah Batulayang atau Cililin saat ini ya. Tempat pertarungan sengit atau pertempuran sengit antara pasukan Adipati Ukur dan pasukan Mataram terjadi di suatu tempat yang kini dinamakan Lewi Gugur, daerah Rancasenggang ya. Karena banyak pasukan yang gugur dari kedua belah pihak, di antaranya Demang Arya Suta ya, Demang Arja Suta dari pihak Adipati Ukur. Kekacauan yang lainnya ada perebutan wilayah Batulayang oleh Parakan Muncang dan Bandung, yang dimana kedua belah pihak ini merupakan saudara sendiri dari Raden Puspamanggala, sehingga menjadi sebuah dilematis tersendiri bagi Raden Puspamanggala ya. Melihat kekacauan itu, akhirnya pihak penjajah Mataram yang telah menyerahkan Tatar Pasundan pada Belanda berniat menghapuskan Batulayang dan meleburnya menjadi bagian Kabupaten Bandung dengan sebuah piagam yang syarat akan konspirasi politik, seakan Raden Wirawangsa, Raden Tanubaya, dan Raden Astamanggala lah yang berjasa menumpas Adipati Ukur, sehingga diberikan hadiah berupa diangkat menjadi penguasa atau adipati di wilayah Sukapura. Parakan Muncang dan Bandung padahal tanpa piagam Mataram sekalipun, nyatanya bahwa wilayah tersebut memang secara turun-temurun ibarat kita memiliki rumah lalu dirampas oleh negara dan dikembalikan lagi pada kita dengan sebuah piagam bahwa rumah tersebut merupakan hadiah dari negara. Jadi sangat lucu sekali konspirasi itu ya. Sebenarnya kalau kita melihat asli dari piagam Mataram tersebut, alasan lainnya penghapusan Batulayang adalah kekhawatiran pihak penjajah Mataram dan Belanda akan bangkitnya perlawanan serupa dari para pengikut atau simpatisan Adipati Ukur, yang mana basis terkuat berada di wilayah Batulayang. Akhirnya dari berbagai kekacauan politik di Tatar Ukur ini, khususnya di wilayah Batulayang, maka Raden Puspamanggala memilih berdiam diri dan sembunyi di kaki Gunung Tugu. Nah, tempat dulu ayah dan kakeknya memerintah Batulayang, sebagian Sindangkerta, serta memilih mengajar ilmu siasah politik di Cikalong Cianjur, membantu kedalaman Cikundul yang merupakan kerabatnya juga, yang kemudian hari tempat beliau mengajar dijadikan sebuah petilasan yang banyak diziarahi oleh masyarakat. Dan sekembalinya dari Cikundul, Raden Puspamanggala menghabiskan sisa umurnya di Kampung Balandongan, Desa Rancasenggang, dan keberadaan beliau terdengar oleh saudaranya yakni Rangga Sena
atau Eyang Jena ya, dari Parakan Muncang dan istrinya Ningrum Kusuma dari Sukapura, sehingga Eyang Ranggasena datang untuk berguru ilmu siasah politik kepada Eyang Raden Puspamanggala, di mana tempat belajarnya diabadikan menjadi nama Gunung Ranggasena dan Jalan Ranggasena ya, yang ada di wilayah Rancasenggang itu ada. Kelak Eyang Ranggasena atau Eyang Jena lah yang mendirikan Kawedanaan Rongga di Cihamplas, Cililin, tepatnya di Kampung Rongga, Desa Cihamplas, Kecamatan Cihamplas saat ini ya. Dan beliau dimakamkan di sana beserta istrinya di kepemimpinan berikutnya. Saat itu yang dipimpin oleh adik beliau yakni Raksa Wijaya, Kawedanaan Rongga dipindahkan ke Sumur Bandung, lalu dilanjutkan oleh putranya yang bernama Raksa Nagara, dan di saat kepemimpinan Raksa Nagara inilah nama Kawedanaan Rongga diganti menjadi nama Kawedanaan Cililin, dan nama Rongga dijadikan sebagai nama daerah yang kini bernama Kecamatan Rongga di sekitar wilayah daerah dekat dengan Gunung Halu ya. Kemudian Eyang Raksa Nagara juga dimakamkan di Kampung Kaum, tepat di belakang Masjid Agung Cililin. Kemudian Eyang Raden Puspamanggala menetap di Kampung Balandongan dengan istrinya hingga tutup usia, dan beliau dimakamkan di sana. Dan masyarakat sekitar biasanya menyebut atau menggelarinya, mengenalnya dengan sebutan Eyang Sepuh ya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah yang ada di Bandung Barat, khususnya di Balandongan, tentang Eyang Raden Puspamanggala. Mohon maaf bila banyak kesalahan ataupun data yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.